Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan selamat pagi juga kepada Bapak Syawal Kamiludin Sabta Putra, Sarjana Kesehatan Masyarakat Magister Sains, selaku dosen kedaruratan dan kesiapan kesehatan dan keselamatan kerja. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen kita yang terhormat yang memberikan kesempatan untuk menyampaikan materi kali ini tentang kedaruratan dan kesiapan kesehatan dan keselamatan kerja petugas kebersihan atau cleaning service di fasilitas pelayanan kesehatan. Sebelum kita masuk pada materi hari ini, persilahkan saya memperkenalkan dahulu anggota dari kelompok 2. Yang pertama, Wahyu Ishak Trisnandi, Karina Zeniska Stasia, saya sendiri, Evi Sartika, Arsyad Karyadi, Analia, Nur Aisyah Darwis, Nur Hadisa, dan Eni Suwarni. Baik, langsung saja kita masuk pada materi. Selama ini, halayak banyak membicarakan perjuangan tim medis, mulai dari dokter dan perawat yang merawat pasien positif COVID-19 di sejumlah daerah di Indonesia. Padahal ada satu profesi vital lainnya yang sangat penting dalam menjaga ruang isolasi supaya tetap bersih. Profesi itu adalah cleaning service yang luput dari pemberitaan. Padahal cleaning service adalah salah satu profesi di rumah sakit yang juga rentan terjangkit virus corona. Cleaning service adalah pelayanan yang diberikan terhadap kebersihan suatu gedung atau bangunan lainnya, yang dilakukan secara seksama dan menyeluruh, dengan bantuan alat-alat kebersihan non-medis serta bahan kimia yang dilakukan oleh seorang petugas perawat kebersihan. Menyoroti berbagai risiko pekerjaan cleaning service, yang bahkan rela jam kerjanya ditambah untuk melakukan tugasnya. Contohnya, seperti di salah satu rumah sakit di Indonesia, menugaskan 2 petugas cleaning service yang ditempatkan di ruang isolasi. Cleaning service yang bertugas bergantian untuk membersihkan ruang pasien. Di tengah mewabahnya penyakit COVID-19, tenaga cleaning service di rumah sakit tentu tetap bekerja seperti biasa. Mereka membersihkan dan mengepel lantai, menyiapkan makanan, dan membersihkan sisa makanan bekas pasien, serta membuang sampah medis dan pekerjaan lainnya. Menghadapi pandemi COVID-19, maka tentunya diperlukan kesiapan agar pekerja kebersihan tidak tertular ketika bekerja. Manajemen kedaruratan adalah proses dari penyiapan, penanggulangan dan pemulihan dari setiap kejadian yang tidak direncanakan yang memberikan dampak negatif terhadap kegiatan perusahaan atau instansi. Tujuannya untuk mengatasi kerentanan dalam keadaan darurat. Kedaruratan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera setelah terjadi kejadian darurat untuk mengurangi dampak buruk yang ditimbulkan. Kesiapsiagaan adalah tindakan yang dilakukan dalam rangka mengantisipasi suatu akibat untuk memastikan bahwa tindakan yang dilakukan dapat dilaksanakan secara cepat dan tepat pada saat dan setelah kejadian. Tujuan cleaning service adalah menciptakan kebersihan, kerapian, keindahan, keamanan dan kenyamanan pada gedung atau bangunan dan lain-lain. Tugas pokok cleaning service di rumah sakit yaitu 1. Membersihkan lantai dan halaman. Pekerjaan pertama, para pekerja membersihkan seluruh lantai rumah sakit termasuk lorong dan ruangan yang dilakukan dengan cara menyapu dan mengepel. Di masa pandemi COVID-19, ruangan dan seluruh tempat yang ada di rumah sakit harus tetap terjaga kebersihannya. 2. Memungut sampah medis. Para pekerja harus mengambil sampah medis yang kemudian dibawa ke tempat pembuangan khusus yang telah disediakan. Pada pekerjaan ini, para pekerja sudah dilatih untuk membedakan jenis limbah medis. Selanjutnya yang ketiga yaitu membersihkan ruang rawat pasien atau isolasi. Pembersihan ini dilakukan agar dapat memastikan perabotan terbebas dari debu. Yang keempat yaitu mencuci tempat angkut sampah. Pencucian tempat angkut sampah ini sangat penting
agar dapat menjaga kebersihan sekecil apapun, melindungi atau mengurangi dan membantu menghindarkan dari bakteri, virus, dan lain-lain. Yang kelima yaitu membersihkan ambulans, karena ambulan merupakan kendaraan yang digunakan untuk menjemput para penderita atau yang mengalami sakit. Yang keenam yaitu menyiapkan makanan. Dan yang terakhir membersihkan sisa makanan yang dilakukan oleh cleaning service. Selanjutnya yaitu kesiapsiagaan dan kedaruratan pada cleaning service. Yang pertama yaitu pembagian shift kerja. Pembagian shift kerja untuk petugas non-medis dilakukan untuk menjaga kesehatan, karena virus mudah masuk. Dan yang kedua yaitu penggunaan APD atau alat pelindung diri. Penggunaan APD ini tidak hanya dilakukan oleh tenaga medis, namun diberlakukan untuk seluruh pegawai rumah sakit termasuk cleaning service. Nah, alat atau perlengkapan perlindungan diri yang dipakai oleh petugas cleaning service diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada sarung tangan. Terbuat dari bahan lateks atau nitril dengan tujuan mencegah penularan flora atau penyakit dari penderita di rumah sakit lewat tangan petugas. Mencegah risiko kepada petugas terhadap kemungkinan transmisi mikroba patogen dari penderita di rumah sakit. Nah, agar sarung tangan dapat dimanfaatkan dengan baik, maka sarung tangan sebaiknya steril atau tidak robek dan tidak berlubang, serta ukurannya sesuai dengan ukuran tangan petugas agar gerakan tangan atau jari selama melaksanakan pekerjaan dapat bergerak bebas. Kemudian yang kedua ada masker. Masker merupakan alat perlengkapan yang menutup wajah bagian bawah, harus cukup lebar karena harus menutup hidung, mulut hingga rahang bawah. Kemudian yang ketiga ada alas kaki. Alas kaki digunakan untuk melindungi kaki petugas dari perlukaan, bersentuhan dengan cairan yang menetes atau benda tajam yang terjatuh. Alas kaki tersebut dapat berupa sepatu boot terbuat dari bahan kulit ataupun karet. Kemudian yang keempat ada tudung kepala. Nah, termasuk di dalamnya itu pengikat rambut, penutup kepala, topi, dan berbagai material. Berfungsi untuk melindungi kepala dari benda yang jatuh, terbang, korosit, debu, iklim yang buruk, serta menjaga kebersihan kepala dan rambut. Kemudian yang terakhir ada face shield, di mana agar tidak langsung terpapar dengan orang-orang saat kita berbicara. Jadi face shield akan melindungi kita saat berbicara karena bentuknya seperti tameng yang digunakan di wajah. Kemudian selanjutnya nomor 3 ada pelatihan penggunaan APD. Para pekerja di rumah sakit diajarkan bagaimana penggunaan APD yang baik di masa menghadapi COVID-19. Peserta dalam pelatihan bukan hanya para petugas medis, namun juga petugas non-medis seperti pegawai dari bagian pengunjung, driver, cleaning service, dan lain-lain. Kemudian yang keempat ada pelatihan pembersihan ruang pasien. Di masa menghadapi COVID-19, cleaning service diajarkan bagaimana cara membersihkan kamar pasien positif COVID-19 karena dengan adanya pelatihan dapat memberikan wawasan atau pengetahuan juga skill kepada petugas cleaning service agar dapat melaksanakan tugasnya secara sehat dan juga selamat. Selanjutnya, adapun salah satu contoh peran cleaning service selama pandemi COVID-19 yaitu ketika pasien rumah sakit yang dinyatakan positif dipindahkan di tempat lain dan cleaning service diperintahkan untuk melakukan pembersihan. Pada pembersihan, para cleaning service mengenakan APD lengkap. Pembersihan yang dilakukan tidak hanya pada lantai, dinding, tempat tidur, dan plafon, namun semua benda-benda yang ada dalam ruangan, mulai dari meja hingga kabinet dapur harus disemprot menggunakan chemical disinfektan dengan dosis yang tinggi untuk membunuh virus corona, dan pencucian tersebut dilakukan 2 kali, di mana pada pencucian kedua dilakukan setelah 3 jam dari pencucian pertama. Setelah pencucian kedua, semua pintu ruangan ditutup rapat dan dibiarkan selama 3 jam. 3 jam berlalu, maka setiap blok dicek satu persatu dan pembersihan dapat dikatakan bersih apabila sudah dinyatakan tidak ada lagi virus corona yang terdeteksi. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kami berharap hasil presentasi yang kami berikan bisa bermanfaat untuk audiens. Bila merasa ada kekurangan dan kesalahan, kami meminta maaf karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.